Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan pada hari ini adalah sikap asertif, sikap submisif, dan sikap agresif. Ketiga sikap ini adalah dimiliki oleh manusia. Baik, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Sikap asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak orang lain. Nah, itulah pengertian dari sikap asertif. Kemudian saya mencoba bahwa ada beberapa unsur yang dimiliki oleh perilaku atau sikap asertif. Yang pertama adalah terletak di tengah-tengah antara sikap non-agresif, non-asertif atau submisif dan agresif. Respek terhadap diri sendiri juga kepada orang lain. Jadi di sini respek terhadap dirinya maupun orang lain. Memandang keinginan, kebutuhan, dan hak kita sama dengan keinginan orang lain, sama dengan kebutuhan orang lain. Orang asertif dalam interaksi selalu bekerja ke arah hasil yang lebih baik. Jadi orang yang memiliki sikap asertif, dia tidak pernah menganggap bahwa dirinya lah yang berhasil. Dia selalu menganggap bahwa dia yang berhasil bersama dengan orang lain. Karena semua kegiatan yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan di perusahaan itu adalah dikerjakan dengan teamwork atau kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Menggunakan hak tanpa disertai bersalah. Karena orang yang sikap asertif, dia tidak pernah menganggap bahwa dia bersalah. Karena dia sudah analisis dengan baik, kemudian dia putuskan. Orang asertif, unsur yang selanjutnya adalah untuk mencapai suatu tujuan. Orang yang asertif dapat mencapai suatu tujuan. Kemudian persuasif dan meyakinkan. Dapat meyakinkan orang lain ide atau tujuan tanpa menggunakan kata-kata negatif. Jadi dia selalu berpikir positif. Asertif juga berarti optimis. Selanjutnya kita coba melihat selain ciri-ciri sikap asertif juga tadi memiliki unsur. Nah, untuk ciri-cirinya adalah postur tubuhnya tepat, tegak, tapi rileks. Kontak mata yang kuat, tampak rileks, bijaksana, penuh pengertian. Jadi bahasa tubuh yang selalu diperlihatkan oleh asertif itu senyumnya tulus, rileks, dan bijaksana. Intonasi nada suara tetap datar sewaktu membuat pernyataan. Jadi ketika misalnya dia membuat satu pernyataan apakah karena tidak setuju, tetapi intonasi suaranya tetap datar. Memperlihatkan kemarahan dengan mata serius, wajah sedikit merah. Jadi orang yang orang yang ciri-ciri sikap agresif itu asertif itu adalah dia kelihatan ketika dia tidak setuju dengan apa yang diputuskan. Bahasa tubuhnya itu adalah dengan mata serius, wajah sedikit merah, cara sehat tapi konstruktif. Nah, sikap asertif adalah memiliki juga kriteria, yaitu selalu mengekspresikan ide inovatif. Jadi orang yang memiliki kriteria asertif itu dia senang dengan inovasi, ide-ide yang baru, opini dan keinginan kebutuhannya dengan tanpa mengganggu hak orang lain. Jadi dia selalu senang dengan ingin melakukan suatu perubahan untuk kepentingan orang lain, mempunyai pengaruh wibawa di depan orang lain, mempunyai rasa percaya diri. Jadi orang yang memiliki kriteria sikap asertif mempunyai rasa percaya diri dan mampu mengatakan tidak kalau memang dia tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia juga mampu mengatakan ya kalau memang dia betul. Selanjutnya adalah menganggap kedudukan. Dia selalu menganggap kedudukan hak orang lain sama dengan dirinya. Orang yang asertif pasti dia optimis, dapat mencapai tujuan dan sebagainya.
Teknik-teknik cara mencapai sikap asertif itu ada 3. Untuk mencapai asertif adalah observasi. Dia selalu melakukan suatu pengamatan, melakukan satu mempelajari pengamat apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, kemudian dia bisa melakukan hal yang baik. Kemudian dia mengatasi rasa bersalah, dan yang terakhir adalah menerima dan memberikan kritikan. Jadi dia bisa menerima kritikan, juga dapat memberikan kritikan kepada orang lain. Kemudian saya menjelaskan sikap yang kedua adalah sikap submisif. Perilaku sikap submisif mencerminkan kecenderungan menerima dan bahkan menyerah pada semua hal yang terjadi. Jadi orang yang submisif di sini adalah kekhawatirannya terlalu tinggi terhadap dirinya dibanding dengan orang lain. Dia selalu menyerah terhadap apa yang dia inginkan. Dia selalu menganggap dirinya jauh lebih jelek, jauh tidak baik dibanding dengan orang lain. Dia selalu menganggap orang lain itu jauh lebih baik dibanding dengan dirinya. Kemudian orang submisif adalah cenderung menyembunyikan perasaannya, kebutuhan dan idenya. Jadi tadi ini adalah submisif itu dia menyembunyikan perasaan, kebutuhan dan idenya. Tidak menghiraukan haknya. Jadi ini dia dia menghiraukan haknya, tidak menghiraukan haknya dan membiarkan orang lain melanggarnya. Selalu berusaha menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Jadi orang yang submisif ini adalah selalu berusaha menghindari situasi yang tidak menyenangkan, seperti ketegangan, konfrontasi, permusuhan, konflik dan lain-lain sebagainya. Orang yang sikap memiliki submisif adalah interaksi menciptakan situasi menang kalah. Dia selalu ingin mengalah, yang penting orang lain menang. Karena dia takut ketegangan, takut konflik dan lain-lain sebagainya. Dalam interaksi dengan orang lain selalu disertai dengan kekhawatiran, kekecewaan terhadap dirinya sendiri. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia merasa menimbulkan rasa marah, dendam. Dia marah tetapi orang lain kadang-kadang tidak mengetahui. Jadi dia pendam apa yang sebenarnya dia tidak suka. Ciri-ciri non-asertif atau submisif: tatapan mata takut-takut, menatap ke bawah. Jadi kadang-kadang dia tidak percaya diri, dia tidak mampu melihat ke audiens, dia menatap ke bawah. Selalu dia membutuhkan dukungan. Nah, kalau seorang pemimpin, dia tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa mengambil keputusan. Dia butuh dukungan orang lain. Gampang berubah-ubah, gampang berubah pikiran dan lain-lain sebagainya. Tangannya lepas, gemetar, postur tubuhnya tidak seimbang. Kadang-kadang dia merosot, nampak ragu-ragu, tertawa gugup, memperlihatkan kemarahan dengan diam, tatapan tampak bersalah, membuang muka dan wajah merah. Jadi orang yang submisif, non asertif itu dia memperlihatkan itu dengan marah, diam. Jadi kadang-kadang marahnya itu agak lama baru hilang, tetapi dia pendam. Nah, orang yang ciri-ciri non asertif atau submisif seperti ini, kekhawatiran terlalu tinggi karena dia selalu menganggap dirinya itu tidak mampu, dan sebaliknya dia selalu menganggap orang lain dia mampu. Itulah ciri-ciri dari asertif. Sikap yang ketiga adalah sikap agresif. Orang yang mempunyai perilaku agresif dapat aktif, pasif, dapat langsung atau tidak langsung, jujur atau tidak jujur. Dia selalu menganggap dirinya jauh lebih baik dibanding dengan orang lain. Orang jangan pernah mengatakan saya adalah agresif. Orang agresif itu 100% tidak baik. Karena agresif itu adalah kebalikan daripada asertif. Jadi kalau asertif tadi lebih bagus, dia memikirkan hak orang lain juga dirinya sendiri, tetapi agresif itu tidak pernah memikirkan orang lain. Dia selalu memikirkan dirinya bahwa dialah yang paling baik, dialah yang paling pintar, paling mampu dan lain sebagainya. Kemudian sikap agresif itu selalu mengkomunikasikan pesan superioritas, super,
dan tidak adanya respect, menempatkan keinginan, kebutuhan, hak di atas milik orang lain. Jadi kalau asertif tadi, dia mementingkan hak orang lain dan dia juga melihat hak diri sendiri. Kalau agresif ini adalah dia mementingkan haknya di atas hak orang lain. Kemudian secara terus-menerus berusaha mendominasi, menghindari orang lain, tidak menghargai hak dan perasaan orang lain. Jadi kadang-kadang orang agresif itu tidak menghargai orang lain, tidak menghargai perasaan orang lain, karena dia selalu menganggap dirinya dialah yang paling baik, dia yang paling pintar, dia sifatnya otoriter. Orang yang berperilaku agresif mungkin dalam posisi menang dan memastikan orang lain kalah. Dalam interaksi dapat menimbulkan rasa marah, bersalah, frustasi, dan terisolasi. Jadi orang yang sikap agresif itu dalam interaksinya itu dapat menimbulkan rasa marah, bersalah, bahkan sampai terisolasi. Karena apalagi kalau dia merasa ingin menang, dia yang paling baik, lalu tidak ada hasilnya, maka dia bisa sikap, kelihatan bahasa tubuhnya itu akan bisa saja frustasi dan terisolasi. Terus kemudian ciri-ciri agresif ini, tatapannya dingin tanpa ekspresi, postur tubuh kaku dan gerakan kasar, tangan terkepal atau menunjuk, tertawa sarkastik atau merendahkan. Jadi kalau dia misalnya senyum, dia tertawa untuk mendengar apa pendapat orang lain, kadang-kadang dia tertawa tapi merendahkan. Intonasi dan nada suaranya tenang atau keras, bagai bajak, kasar, pernyataannya terdengar seperti perintah atau pengumuman. Jadi orang yang misalnya ciri-ciri orang agresif itu ketika dia membuat suatu pernyataan, intonasinya, apa yang dia sampaikan sepertinya ada kesannya itu adalah pengumuman. Coba kalau pengumuman itu kan diumumkan agar kiranya dapat mengikuti aturan ini, tidak bisa dibantah. Itu adalah orang agresif. Memperlihatkan kemarahan dengan merenggut, tidak setuju. Jadi kalau misalnya katakanlah dalam satu pertemuan, satu diskusi, dia tidak setuju, dia akan marah sekali, bibirnya sangat rapat, warna merah, ekstrim pada wajah. Dia kelihatan orang agresif itu ketika dia dibantah pandangannya, tidak diikuti dengan pendapatnya, maka dia akan kelihatan betul bahwa bisa saja. Kadang-kadang orang agresif itu memukul meja, seharusnya tidak perlu memukul meja, masih bisa kita bicara dengan baik. Tapi itulah orang agresif. Baik, ketiga, saya sudah jelaskan tadi bahwa terdapat 3 sikap manusia, sikap yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah asertif, yang kedua adalah submisif, yang ketiga adalah agresif. Semoga saja kita ini memiliki sikap asertif, karena kedua sikap tadi, agresif dan submisif, itu tidak ada yang baik. Submisi adalah kekhawatiran, selalu tidak pernah menganggap dirinya lebih baik. Sedangkan agresif sebaliknya, dia selalu menganggap dialah yang paling hebat, otoriter, tidak bisa dibantah, tidak bisa tidak didukung, harus selalu diikuti keinginannya, otoriter. Itulah pembahasan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.